Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamisna ikhwati fillah arsyadamu ta'ala naftatih wa nabda liqa'ana hadal masa' bil basmalah. Hanif, Haidar, Fauzan, Fatih, Fahri, Farhan, Sidik, Lintang, Rosyid. Tadi pagi hadir ya. Muad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Noval, Rama, Yakub, Haki, Gozi, Sahban, Yahya, Yoga, Zaki, sore hari ini kita akan mengkaji dan membahas uslub yang terakhir dari asalibut ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah, yaitu uslubut tafsir. Sudah siap, Mas Mufti? Waktu dan tempat saya persilakan. Dipencet. Nah, oh. Ini bajunya ya. Bajunya. Ya bisa. Kebalik. Yang antum pencet sebelah sananya. Di sini. Nah, sebelah situnya. Oh, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhihiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Langsung saja teman-teman sekalian, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, aslubu tafsir, yaitu metode tafsir. Yang pertama, ta'riful tafsir, yaitu penjelasan atau mengetahui tentang tafsir. Tafsiru lugatan secara bahasa yaitu bayanu, penjelasan. Wa huwa ma'khudun minal fasri, yaitu diambil gitu, diambil dari wa huwa, yang diambil dari tafsir, bimakna, dengan makna ibanatu itu penjelas, wa kasyaful makna, dan menyingkap dengan makna itu, makna. Qala ta'ala, yang terdapat di surat Al-Furqan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran, ai bayyana wa tafsilan, yaitu penjelasan serta ringkasan. Istilah wa istilahan, dan istilahnya, huwa ilmu yufhamu bihi kitabullahi manazali ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara istilah ilmu yang memahamkan kitab Allah atau tafsir, memahamkan kitab tafsir ini, kitab Allah yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa bainau ma'anihi, dengan penjelasan-penjelasan makna, wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi, yaitu mengeluarkan hukum-hukum di dalam tafsir tersebut, serta wa hikamihi, yaitu hikmah-hikmah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, daruratu fil halaqatil qur'aniyah, yaitu pentingnya tafsir di halaqatul qur'aniyah. Hiya daruratu tamliha arba'atu jawanib, yaitu pentingnya halaqatul qur'aniyah ada 4 aspek. Yang pertama, annahu tariqul fahmi lil Qur'anil Karim, yaitu jalan untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Fahimu mu'inun ala tudabbiru wal amal, yaitu membantu memahamkan atas tadabbur dan mengamalkannya. Wa huma ghayatun minal hifdzi was sudur, yaitu tafsir itu menguatkan dari hafalan fi sudur, dalam dadanya. Qala Allah Ta'ala, kitabullah anzala ilaika mubarakun litadabbaru ayatihi, surah As-Sad. Kemudian yang kedua, huwa wasilatu litamkinil hifdzi wa tarsikhihi, yaitu wasilah atau sarana untuk menguatkan dan mengokohkan hafalan. Fa inna ghalibatan minan nasi tatafafat quwwah hifdhuhum bainan nas qarani tali'u ala tafsirihi wa fahamu ma'anihi, yaitu umumnya manusia beragam dalam kuatnya menghafal mereka di antara nas-nas Al-Quran, memunculkan atas tafsir dan memahamkan maknanya. Wa bainan nasi ukhra qad hafidhuhu mujaradan an dalik, dan di antara yang lain menghafal semata-mata sekedarnya itu, ya. Fal awal, yang pertama, aqwa rusukhan fi dakaratihim, yaitu menguatkan hafalan hafalan yang diingat, dakaratihim. Itu ada perkataan Idyaqulu Dr. Muhammad Ibrahim Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya inna sahal hifdha wa asbatuhu asaran fi dzakarati wa mabani ala fahmil maddah allati sawfa tahfiz. Dr. Muhammad Ibrahim Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya yang paling mudah dihafal dan kuat pengaruh hafalannya di dalam ingatannya dia dengan cara wa qad sabatat tajrub nafsihi an hifdhi maqata'a lagwiyah wa simahi adimatul makna, membangun di atas faham tema materi yang akan dihafal. Kemudian poin yang ketiga, intinya Pak perkataannya Dr. Ibrahim, intinya hafalan yang paling kuat di dalam ingatan adalah hafalan yang berangkat dari pemahaman yang dihafal. Ya. Hafal. Kemudian yang ketiga, anahu amilun minhum minal awamili tawlidul ba'athi dzati la talibil li aqbali ala Qur'anil Karim wa irtibat bima'ainihi. Sesungguhnya tafsir itu pekerjaan yang penting dari pekerjaan untuk faktor
menjadi faktor yang penting dari faktor yang lain. Faktor yang lain dalam yang lain dalam menumbuhkan atau melahirkan dalam al-ba'is al-dzati, melahirkan motivasi diri seorang murid. Lihat kembali ala Quran. Kemudian wadzalika an tariqil fahmi wa tadaku lima fihi minal qasasil musyawwiq. Demikian itulah metode yang memahamkan dan menghayati apa-apa di dalamnya minal qasasi adalah kisah yang menarik wal amsalu seperti contoh atau permisalan wa ayatu targhibu wal jazaa'u, yaitu seperti ayat-ayat motivasi atau balasan. Kemudian poin yang keempat, la yakhfa ma li hisati tafsiri fil halaqati minal faidatin fi ijadah tulabil ta'biri amma fahmuhu minal ayat. Tidak dipungkiri lagi kaidah dari metode bagian tafsir di dalam halaqah Quraniyah, yaitu minal ayah wa namwi qadaratihim ala fahmi wa istinbat summa fi ziyadatu sawratihim lil fahdi wal fakriyah. Apa nih yang keempat, faedahnya apa atau pentingnya uslub tafsir apa? Belum tidak jelas. Memperbarui atau ada kebaruan dalam takbirnya para santri. Takbir itu mengungkapkan, kemudian mengaktualisasikan dari apa yang mereka pahami dari ayat yang mereka hafalkan. Wa numui qudratim 'alal fahmi wal istinbat, menambahkan kemampuan mereka, menumbuh kembangkan kemampuan mereka dalam memahami dan istinbat. Summa fi ziyadati tharwatihim al-lafdhiyah wal fikriyah ma'an, kemudian juga menambahkan sarwah itu kan revolusi atau ya perkembangan lafadz dan fikriyah, kosakata dan pemikiran secara bersamaan. Terus yang ketiga, daruratul mawazinatu bainal hifdhi wal fahmi. Yaitu pentingnya keseimbangan di antara menghafal dan memahami tafsir tersebut. Innal ba'du talibina natijatil ihtimami bi amaliyatil hifdhi wa tasmi' wal murja' fil halaqah. Sebagian murid hanya memperhatikan kualitas hafalannya seperti tasmi', murja'ah dan wa ighfali janibi tafsir, dan melalaikan tafsir. Imma lidayki waqti anhu, karena baik itu pun menyanyiakan waktu au li'adami idraji fil manhaji tadrusi bidayah, atau tidak memasukkan metode konsep di awal pembelajaran. Soru ya'taqiduna annal ghayatul wahidah, menjadikan meyakini bahwasanya visi
salah satu dari min ihtimamil bil Qur'anil Karim, memperhatiannya Al-Qur'an Karim, wal iqbalu alaihi dia, dan fokus atasnya, an yusila talibul illa hifduhu wa hifduhu faqat. Ya. Seorang murid sampai kepada hafalan Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an saja. Wa idza mata tamma lahu dzalik, dan jika murid telah hafal Al-Qur'an wa khatamul Qur'anul Karim hifdhu faqad balagul ghayata balagul ghayata wa adrukal hadfa. Dan mengatamkan Al-Qur'an Karim dengan cara menghafalkannya. Waqad sungguh telah sampai pada tujuan dan murid melaksanakan misinya. Kesimpulannya? Kalau tidak seimbang antara hafalan dan pemahaman, nanti lama-lama santri akan meyakini bahwa tujuan dari halaqat Qur'an itu yang menghafal. Padahal sebenarnya menghafal itu bukan tujuan utama, yaitu tujuan tapi bukan tujuan utama. Sehingga nanti santri akan merasa cukup hanya dengan hafal saja, padahal sebenarnya tujuannya tidak hanya sekedar hafal saja. Terus selanjutnya huwa ma'hum qasirun, dan dari pemahaman yang ada. Fa innal hifdhi fil halaqatil hadfu, dan sesungguhnya di halaqat Qur'annya itu ada tujuan, la jadala fi, dan tidak dibantahkan. Walakinnahu hadfun murhaliyun, tetapi menghafalkan itu tujuan yang bertahap. Bimakna, dengan makna anna ala talibil an yadraka anna wara'al hifdi ghayatan akbar wa mas'uliyatan a'zam. Sungguhnya bagi seorang murid mengetahui memahami an-nawar itu an-nawar al-hifdhi, bahwa dibalik menghafal ghayatun akbar itu ada tujuan yang lebih besar, wa mas'uliyatun a'dham, dan ada tanggung jawab yang lebih agung. Ala, yaitu ketahuilah, wahia, tujuan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih agung itu adalah al-amalu wat tadabbur, mengamalkan dan mentadabburi. Kemudian waidatama, dan apabila dan waidatama hifduhu, dan jika murid selesai telah sempurna hafalannya, faqad intaqalu ila marahalatil a'la, sungguh dia telah berpindah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Yasbihul hifdhu fiha wasilata la ghayah, maka dari itu menghafal sarana bukan tujuan. Fase yang lebih tinggi itu nanti hafalan menjadi sarana bukan tujuan. Ketika selesai menghafal, nanti masuk ke fase yang lebih tinggi. Fase yang lebih tinggi, hafalan itu nanti jadi wasilah, padahal sebelumnya menjadi goyah. Nah, di fase yang lebih tinggi nanti hafalannya menjadi wasilah untuk mencapai goyah yang lain.
Wa mamatiyatan la murohan. Ya. Matiyah itu kendaraan, murohan itu stasiun tujuan. Lagi kalau mau izin, untuk Selanjutnya, walida fa in ihtimam bil ilmi wa tafsiri fil halaqah. Dan 4 kurang karena 4. ini perhatian ilmu tafsir dalam halaqah, wa ta'uhu syai'an min ahmiyati, memberikan sesuatu dari kepentingannya, dan kepentingannya fihi tanbihu li talibi ila hada mafhum, membenarkan dari apa yang telah diyakini. Afan, di dalam tafsir pengingatan bagi murid kepada penjelasan ini. Memperingatkan kepada murid untuk memahami pemahaman ini. Wa tasihu lima ya'taqiduhu ba'da tulabi min anna asasa tafadilu bainahum. Dan sebenarnya dari apa yang telah diyakini sebagian para santri, min anna asasa tafadili, dari pondasi-pondasi yang lebih utama di antara mereka. Wa bainan nasi umuman, dan di antara manusia umumnya, wa muqaddaru hifdzu kulli fardin minhum lil Qur'anil Karim, yaitu hafalan setiap orang dari mereka dalam mengukur tadi, muqaddar itu mengukur. Apa? Dan yaitu mengukur hafalan setiap fardin, setiap orang dari mereka dalam menghafal Al-Qur'an, min bumlil Qur'anil Karim. Wa hadza khata, ini persepsi yang salah. Persepsi yang salah itu apa? Persepsi yang salah adalah meyakini bahwa asasut tafadul bainahum wa bainan nasi umuman, sebab utama lebih afdolnya mereka atau lebih mulianya mereka dan manusia yang lain secara umum, huwa adalah miqdaru hifdzi kulli fardin minhum lil Qur'anil Karim, banyaknya hafalan yang mereka punya. Padahal sebenarnya sebab pokok yang menjadikan mereka lebih utama dari manusia secara umum itu bukan jumlah hafalan. Makanya di antara fungsi adanya uslubut tafsir dalam halaqah Qur'aniyah nanti akan memperbaiki persepsi ini. Jangan sampai ada persepsi bahwa muslim yang lebih banyak hafalannya lebih afdol daripada muslim yang lebih sedikit hafalannya. Kenapa? Farubba hafidin La ya. Dan berapa banyak seorang yang menghafal Al-Quran, menghafal satu ayat. Farubba hafidin, berapa banyak orang yang menghafal satu ayat, aliman bimakna, yaitu yang memahami maknanya, amilin bimaktadoha, yaitu mengamalkan, melakukan konsekuensi ayat Al-Quran. Khairu min khatimin lil Qur'anil kullihi, dan lebih baik dari menghatapkan Al-Quran semuanya, daripada orang yang menghatamkan seluruh Al-Quran. Akan tetapi orang yang menghatamkan seluruh Al-Quran itu la ya'ihi itu dan tidak memahamkan apa yang di Al-Quran, tidak memahami, menyadari apa yang dia hafal, memahami dan tidak mengamalkannya dengannya. Tidak mengamalkannya. Paham ya paragraf ini ya? Terus
Kama anna hadzal i'tiqadu qad yudha'af ihtimam bil tafaqutu fid din. Sebagaimana keyakinan yang hampir melemah perhatian bit tafaqu fid din tentang mempelajari atau mendalami din agama. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haina da'a la ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Ibnu Abbas, qala berkata, Allahumma faqihhu fid din, faqihhu fid din, dan ya Allah faqihkanlah di dalam agamanya. Wa'alimhu ta'wil, dan jadikanlah dia alim dalam menakwil. Wahina dzakara syarati sya'atu wa alamatul ukhra zamanin dzakara minha, dan disebutkan tanda-tanda kiamat, wa alamatul ukhra, dan walamul ukhra zaman dzakara minha, akhir bukan ukhra. Oh, akhir. Wa alamati akhir zaman, wal alamatil akhir, dan tanda akhir zaman dzakara minha, disebutkan dari hadis itu. Wa anaksara qura wa yakilu fuqaha wa yakila fuqaha, dan banyak bahwasanya banyak di antara mereka yang qori, banyak yang qori, dan wa yakilu fuqaha, dan sedikitnya orang yang faqih dalam agama din. Kemudian wa qad yu'di aidan ila takhriji au iyatun ayati nakilati lil ilmi, dan sungguh telah disampaikan juga kepada belum paham di sini. Sebab imbas lain dari kalau tidak seimbang antara hafalan dan pemahaman alias tafsir, nanti akan muncul sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, fakana minha ajadibu amsakatil ma, di antara tanah itu ada yang dia keras tapi dia bisa menampung air, cuma ya nampung air aja. Paham maksudnya? Teorinya banyak, matanya banyak, ilmunya banyak, tapi dia tidak bisa menularkan kepada orang lain, tidak bisa mengamalkan. Intinya gitu. Terus yang keempat, Robian, yang keempat dijelaskan langsung aja. Nggak usah dibaca Arabnya, biar simpel. Nggak apa-apa. 2 level ilmu tafsir di dalam halaqah. Yang pertama, metode tafsir dalam halaqah ada 2 ini. Ya. Ada 2 level. Ada 2 level. Level yang pertama. Tafsir, bagian tafsir yang mudah. Dan dia adalah khusus dengan yang kecil, untuk anak-anak kecil. Untuk anak-anak kecil selain yang ke-10, di bawah 10 tahun. 10 tahun. Bagaimana cara penerapannya kalau tafsir untuk anak-anak di bawah 10 tahun? Menerjemahkan. Dijalankan bersama dengan proses mereka menghafal. Jadi dalam halaqah nanti sesekali cerita surat Al-Fil, nanti sesekali cerita tentang surat Alam Nasroh, sesekali cerita tentang surat Al-Duha. Jadi tafsirnya nanti bareng dengan berjalannya halaqah, dan diambilkan materi-materi yang memang nyambung dengan akal mereka. Jangan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat
anak-anak belum usia masih di bawah 10 tahun sudah membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wah, malah mumet nanti ya. Oh, yang tua-tua saja disampaikan seperti itu kadang masih mumet, apalagi anak-anak. Terus yang kedua? Yang kedua, tafsir secara rinci berkaitan satu sama yang lain. Huwa yaitu dikhususkan thalabul ilmi di atas 10 tahun. Ya. Fihi di dalamnya mu'alim memilih mu'jam kamus Qarnin Al-Quran yang sesuai dan penjelasan yang mudah serta mufradat dan kalimat di dalam jumlah atau kalimat di dalam Quran. Mu'jam Qur'ani itu mencakup di dalamnya ada syarhan muyassaron lil mufradat wal jumal al-Qur'aniyah. Penjelasan yang ringkas untuk kosakata-kosakata dan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Rekomendasi penulis kitab ini Mu'jam Qur'aninya pakai Tafsirul Qur'anil Karim karya Syekh Husnain Makhluf rahimahullah. Ini belum saya cari, tapi mesti ada PDF-nya. Biasanya ada PDF-nya. Terus langsung summa yakhsusu mu'allim hissa mustaqalan. Kemudian mu'allim mengkhususkan kisah-kisah yang sedikit. Hissah itu kesempatan atau jam pelajaran. Kesempatan. Menentukan ada jam pelajaran khusus mustaqillah yang independen, dia di luar jam halaqah. Au ma yunasibu min waqtil halaqah, atau di waktu halaqah yang cocok untuk menyampaikan tafsir. Liyakhta suratan au maqta'an tunasibu mustawat tulab. Untuk berikutnya mu'alim memilih satu surat atau satu bagian dari Al-Quran yang sesuai dengan level santri, level murid. Wa fiha minal qadaya ma yufiduhum, dimana dalam hissah itu nanti ada hal-hal yang akan memberikan faidah kepada para santri. Terus waliyaz kazu fil tafsiri lima ikhtira wal yurakiz fi tafsirihi lima taru ala nuqatil taliyah. Ini maksudnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama memulai mukadimah yang menarik sekitar tema-tema di dalam ayat dengan penjelasan, dengan suara yang jelas terdengar setiap murid. Kemudian yang kedua, murid faham tentang judul-judul ayat tersebut, maksudnya tafsir di dalam mushaf. Bukan judul-judul, maudhi di sini adalah tempatnya, lokasinya. Jadi diberitahukan kepada santrinya setelah di mukadimah yang menarik, kemudian dikasih tahu, yuk semuanya dibuka surat ini, ayat ini. Itu. Ustadz mau cerita nih tentang surat ini. Terus kemudian yang ketiga, membaca ayat-ayat dengan bacaan yang menggunakan hukum-hukum tajwid sekali atau 2 kali. Ya, setelah ketemu kemudian dibacakan sama ustadznya. Terus kemudian yang keempat, menjelaskan ayat-ayat yang secara rinci serta bagian-bagian surah atau potongan-potongan intinya. Dibagi surat itu menjadi beberapa judul inti. Kemudian yang kelima, menguji atau meminta murid menjelaskan apa-apa yang difahami dari ayat-ayat tersebut. Ya, terus yang keenam, meminta murid menyiapkan membaca nas-nas yang ada itu mengulangi, bukan menyiapkan. Mengulangi
meminta murid-murid mengulangi membaca nas-nas yang telah dia hafal setelah dijelaskan dalam tafsirnya dan dijabarkan maknanya. Mengulangi membaca apa mengulangi menghafal? Di sini Tolabu i'adati tilawah linnasil mufassar, meminta untuk membaca ulang ayat yang sudah ditafsirkan. Tapi gantian, kalau pertama tadi yang baca ustadz, yang kedua ini yang membaca santri atau murid. Terus yang ketujuh, menyebutkan apa-apa yang telah diambil faedah dari surat dengan poin-poin atau dengan tanda-tanda murid itu. ya poin-poin, Poin-poin. kurang lebih sama itu maknanya. Yang terakhir, Rangkuman maksudnya ini. Terus yang terakhir meminta menghafal ayat-ayat yang sudah dijelaskan tafsirnya. ya. Terus Kemudian wahunaka mustawiyan salis. Di sana ada 3 level ketiga. Level yang ketiga. Tadi kan katanya cuma 2 level. Nah, 2 level itu berlaku hanya dalam halaqah. Sebenarnya dalam tafsir itu ada level ketiga. Siapa itu level ketiga ini? Khosun bil hifdzi Huffad wa talabatil ilmi syar'i, yaitu khusus orang yang menghafal dan orang yang mendalami ilmu syar'i. Mimman awrasahumu wa huwa hamla amanati kitabih, di antara orang-orang yang sudah diwariskan untuk mengemban amanah Al-Qur'an. Terus wa haula'i yang bagi an yanhalu min ma'inil Qur'anul aksari. Terus apa itu? Seyogianya mereka lebih dari banyak mengambil sumber-sumber di dalam Al-Qur'an serta menjadikan bagian mereka itu ilmu Al-Qur'an karena bagiannya yang lebih besar. Karena mereka sudah selesai hafalannya, harusnya mereka mengambil dari mata air Al-Qur'an ini lebih banyak, dan bagian tafsir mereka ini harusnya lebih besar karena udah selesai hafalannya. Jadi udah nggak ada lagi tasmi, nggak ada lagi talqin, ya, ada paling murojaah kan gitu. Udah nggak ta'limut tajwid, sudah tidak tashihu tilawah, tapi dia fokusnya murojaah sama tafsir. Makanya rekomendasinya bawahnya itu kan wala yata'atta hadza, langsung saja artinya, dan tidak terwujudnya hal ini kecuali dengan kesungguhan dalam mempelajari kitab tafsir yang paling penting seperti kitab tafsirnya Ibnu Katsir dan Tabari, dan selain rahimakumullah semoga Allah meridainya, selain mereka dan mempelajari pembelajaran yang sempurna yang diambil dari tangan-tangan ulama yang ahli dalam bidangnya dengan mengamalkan firman ayat Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Surat As-Sadd. Kemudian warogobatan fi ziyadatul a'ta'i bi tawasi'i bil akhdhi wa kulli ina'in bima fi yandah. Seorang murid mencintai dalam menambahkan rasa kedermawaannya dengan meluaskan bab-bab yang diambil dari setiap bejana dengan apa-apa yang di dalam taswir tersebut, penjelasan taswir tersebut.
Wa rugbatan fi ziyadatil ata' bi tawsi'i babil akhdi. Dengan semangat dia belajar tafsir itu dengan semangat ingin lebih banyak memberi. Dengan cara apa? Lebih banyak mengambil dan belajar. Kenapa? Wa kullu ina'in bima fihi yandoh. Karena bejana atau teko itu ya dia akan mengucurkan apa yang ada di dalamnya. Paham maksudnya? Wa kullu ina'in bima fihi yandoh. Bejana atau teko itu ya yang akan dikucurkan darinya ya sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Kita ingin memberi dan mengajarkan faedah yang lebih banyak kepada orang. Kita ingin mengajarkan ilmu yang lebih luas kepada umat. Tapi kita tidak semangat untuk menambah ilmu kita. Kira-kira ekspektasi kita akan sesuai dengan realita apa enggak? Tidak akan. Kan gitu kan. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya itu enggak bisa ngasih. Dan orang yang punyanya dikit ya bisanya ngasih dikit. Kan gitu. Kalau punyanya banyak bisa ngasih banyak. Nah, belajar tafsir nanti setelah selesai proses menghafal itu nanti semangatnya adalah semangat ini tadi, ingin lebih banyak memberi dengan cara lebih banyak mengambil alias belajar. Semangatnya harus seperti itu. Kontrol ditutup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini sudah bermanfaat. Kemudian ini banyak kekurangannya yang setelah saya ya dipersiapkan semaksimal mungkin. Seperti itu. Mungkin hadam ini jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pulang langsung sih. Jazakumullahu khairan katsiran ala juhdihi wa ta'allumihi wa ngelemburihi. Ngelembur apa enggak? Ngelembur apa enggak? Ngelembur ya. Sana kuliah pokoknya atas segala upaya dan usaha antum untuk membaca, memahami dan memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memahamkan orang lain atau teman-teman, diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ushul tafsir, ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Ya. 87 paragraf ke? Yang angka 4 itu apa? Yang bawahnya darurah. Inna ba'da talabati natijatul ihtimam bi amaliyatil hifdzi wat tasmi' wal muraja'ah fil halqah wa ikfalu janibit tafsir imma lidhaikil waqti anhu aw li'adam idraji fi manhajit tadrisi bidayatan soru. Jadi khobarnya inna itu disoru. Uniknya kitab ini tuh gitu. Jadi membacanya tuh tidak bisa ya memang sak paragraf dibaca secara utuh baru kemudian ini maksudnya apa sih? Memang harus gitu dulu, harus mengernyitkan dai dulu. Sesungguhnya hasil dari perhatian sebagian santri terhadap aktivitas menghafal, tasmi', murojaah dalam halaqah dan melalaikan aspek tafsir baik karena waktunya yang sempit atau karena memang dari sejak awal uslub tafsir tidak dimasukkan dalam kurikulum. Soru mereka menjadi ya'taqiduna annal ghayatal wahidah minal ihtimam bil Qur'anil Karim wal iqbali alaihi hiya ayyasila. Itu juga khobarnya di ayyasila itu. Mereka meyakini bahwa tujuan satu-satunya dari perhatian dan menghadap kepada Al-Qur'an adalah ayyasila thalib ila hifdzi. Seorang santri atau seorang siswa dapat menghafalkan Al-Qur'an. Karena aktivitasnya tadi menghafal, murojaah, tasmi', talqin. Tidak ada sentuhan tafsirnya, tidak ada sentuhan tadabburnya. Nah, akhirnya santri atau siswa meyakini bahwa oh ya berarti memang tujuan halaqah Qur'aniyah ini ya supaya saya hafal. Udah hafal aja. Wa hifdzuhu faqat.
Wa idza matamma lahu dzalika wa khatamal Qur'anal Karim hifdzan faqad balaghal ghayah wa adrakal hadfa. Kalau dia sudah menghafalnya, sudah sempurna hafalannya, sudah menghatamkan Al-Qur'an dengan baik, maka faqad balaghal ghayah. Dia sudah mencapai tujuan akhir. Al-ghayah dengan al-hadaf itu bedanya. Kalau ghayah itu tujuan akhir, kalau hadaf itu tujuan tapi tujuan fase. Tujuan yang sifatnya ya mau ke Jakarta, ke terminal Semarang dulu, kemudian nanti mampir di Brebes dulu. Tujuan akhirnya Jakarta. Nah, Semarang, Brebes itu hadafnya. Ada lagi? Ya, Pak I. Halaman Farubba hafidin li ayat ini nih. Betapa banyak orang yang hafal satu ayat, alimin bimaknaha, tapi dia faham, dia ngerti maknanya, amilin bimuqtadhaha, mengamalkan tuntutan-tuntutan ayat tersebut, khairun, itu lebih baik min khatiminil Qur'ani kulli, daripada orang yang telah menyelesaikan seluruh Al-Qur'an. Kalau kita buat lebih jelek, betapa banyak orang di luar sana itu yang lebih baik dari kita yang sudah menyelesaikan setoran 30 juz. Kenapa? Karena mereka hafal satu ayat, faham maknanya, diamalkan. Daripada kita khatiminil Qur'ani kullih la ya'ihi, sudah hatam, selesai setoran, tapi tidak mudeng sama sekali dengan apa yang kita hafalkan. Wala ya'malu bihi, naudzubillah min dzalik, tidak mengamalkan apa yang dia hafalkan. Yakub halaman nomor 2. Huwa wasilatun litamkinil hifdzi wa tarsikhihi. Tafsir ini menjadi wasilah untuk menguatkan dan mengokohkan hafalan santri. Fa inna ghalibiyatan minan nasi tatafawatu quwwata hifdzihim. Sesungguhnya mayoritas orang, kebanyakan manusia itu kekuatan hafalan mereka beragam. Tatafawatu beragam, quwwatu hifdzihim, kekuatan hafalan mereka. Setelah hafal itu nancepnya itu orang beda-beda. Ada yang tidak di murojaah 3 hari masih ingat, ada yang pagi hafal distorkan, pada duhur suruh murojaah sudah lupa, ya kan? Beda-beda orang itu. Baina nasin Qur'aniyin ittala'u ala tafsirihi wa fahimu ma'anihi, antara hafalan terhadap ayat Al-Qur'an yang mereka tahu tafsirnya dan faham maknanya, wa baina nasin akhar, dan ayat lain qad hafiduhu mujarradan andalika, hanya sekedar hafal mujarradan andalika, terlepas dari tafsir dan makna. Fal awwalu aqwa rusukhon fi dzakiratihim, tentunya yang pertama akan lebih kuat menancap dalam ingatan mereka. Kan gitu, kamu ngafalin surat Yusuf, sebelum kamu ngafal, kamu baca terjemahnya, dengan kamu hanya sekedar menghafal teksnya, kira-kira akan lebih kuat mana? Lebih kuat ketika kamu tahu maknanya, tahu urutannya, kan gitu. Oh, pertamanya Nabi Yusuf mimpi, terus cerita kepada bapaknya, dan seterusnya. Akan lebih kuat daripada hanya sekedar menghafal teksnya saja. Ada lagi? Ya. Inna azhalal hifdzi wa athbatahu atharon fi dzakirah, sesungguhnya hafalan yang paling mudah dan paling kuat efeknya dalam ingatan, huwa adalah al-mabniyu ala fahmil madah allati saufa tuhfad, adalah hafalan yang dibangun di atas pemahaman terhadap materi atau teks yang akan dihafal. Ininya sama sih sebenarnya. Hafalan yang paling mudah dan paling kokoh itu adalah hafalan yang dibangun di atas pemahaman terhadap yang akan dihafal. Wa qad athbatatit tajarubun nafsiyatu anna hifdzal maqati' al-lughawiyah as-samma adimatal makna as'abu bikatsirin min hifdzil maqati' allati tahmilu makna. Sudah terbukti
At-tajarub itu apa namanya? Percobaan-percobaan atau pengalaman. Pengalaman itu sudah berkata, sudah membuktikan bahwa menghafalkan potongan-potongan kalimat atau syair atau ucapan-ucapan yang adimatul makna. Somma itu kosong, kering, adimatul makna, tidak ada maknanya. As'ab itu lebih sulit, bikatsir, sangat lebih sulit daripada menghafal kalimat-kalimat yang ada maknanya. Kan gitu. Orang Jawa ngafalin lagu Papua, dia tidak paham maknanya, sama orang Jawa menghafalkan lagu Jawa lebih cepat dan lebih nancep mana kira-kira? Jawa. Pun sama sebagaimana orang Papua menghafalkan lagu Papua yang dia paham makna dan tafsirnya, itu lebih mudah bagi dia dan lebih kuat nancep dalam pikiran dan ingatan dia daripada menghafal lagu Jawa yang dia tidak paham apa artinya. Ini apa sih ini gitu. Sama seperti mungkin anak-anak TPA suruh baca kitab ini terus suruh ngafal. Mana tadi? Inna ashalal hifdi wa asbatau, inna ashalal hifdi wa asbatau. Tentu akan lebih sulit dibanding kita yang sudah tahu maknanya. Kita yang sudah tahu maknanya suruh ngafal perkataan ini paling 5 menit udah hafal. Karena pikiran ini nanti dia akan menyusun puzzle-puzzlenya, akan disusun folder dan file-file dalam folder itu akan disusun oleh otak. Inna ashalal khifti, yang pertama menunjukkan perkara atau yang paling mudah dihafal dan paling kokoh, paling kuat dalam ingatan itu yang al-mabniyu ala fahmil mada. Inna ashalal khifti wa asbatahu fi dzakirati wa asbatahu atharan fi dzakirah, akan lebih mudah dibanding dengan orang yang tidak tahu maknanya. Ya, betul. Sudah disuruh komandan. Ada jas hujan nggak? Betul, berangkat nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang penting udah dapat poinnya ya, Zaki sama Ibnu ya. Nanti kalau ada poin yang antum belum paham nanti bisa ditanyakan ke teman atau ketemu saya. Awas Dik. Metode pembelajarannya. Tadi sudah cukup jelas kayaknya Mas Musi tadi. Bagian mana yang antum belum pahami? Yang huruf apa? Apa? Za dengan ha. Yang za dzikru ma yustafatu minas surah binuqatin wa bunudin yastantijuhat talib binafsi. Kita ringkaskan beberapa poin menggunakan poin-poin. Faidah dari surat Al-Fil 1 misalkan. Sabar. Kita tulis sabar aja tapi kita sampaikan penjelasannya. Biar ringkasan kita itu menjadi picu aja. Tapi penjabarannya biar sesuai dengan pemahamannya santri, pemahamannya murid. Sama kayak kemarin kan yang uslub yang sampai 12 poin tahu nggak? Uslub murojaah ya? Uslub tasmi' ya? Uslub kan 12. Itu kan tidak saya tuliskan panjang-panjang. Nomor 3 cuma fokus. Maksudnya fokus apa? Antum yang masih ingat fokus itu apa? Maksudnya fokus apa? Jangan sambil bawa HP, jangan sambil bawa novel kan gitu kan, fokus dan lain sebagainya. Itu yang za itu maksudnya gitu. Jadi diringkaskan menggunakan poin-poin supaya santri nanti dapat mengambil atau menyimpulkan sendiri. Kemudian yang ha meminta para santri untuk menghafal ayat yang sudah dikaji tafsirnya. Lagi? Apa Cid? Oh enggak? Ini nanti dalam penyusunan sebentar ya. Sebentar. Nanti dalam penyusunan kurikulum tafsir ini tentunya antara yang
mustawal awal, tafsir juz'i al-muyassar, atau mustawal tsani, tafsir tafsili mutarabit. Manapun yang nanti antum masukkan dalam kurikulum, itu porsi dalam kurikulum itu katakanlah misal memang tidak bisa diberlakukan di setiap halaqah, maka paling tidak ya 1 semester sekali itu ada semacam kayak daurah atau apa yang memang ini untuk menyeimbangkan antara bainal hifdzi wal fahmi, antara menghafal dan pemahaman. Begitu. Itulah fungsi adanya kuliah tamu, ada kajian Kamis yang sudah tidak pernah lagi jalan, ya kan? Atau di tengah-tengah pelajaran itu nanti ada asatidz menyampaikan motivasi-motivasi tentang ayat-ayat Al-Quran, ada tibyan diantaranya, supaya seimbang antara al-hifdzi wal fahmi. Apa teh? Kenapa yang dal? Ya, menjelaskan ayat secara rinci. Syarhul ayat syarhan tafsilian. Setelah dibaca kemudian disyarah. Ma taksimi surah ila maqati' ra'isiyah. Kalau itu satu surat mungkin nanti bisa dibagi. Oh, surat Ali Imran ini intinya ada 5. Inti yang pertama dari ayat ini sampai ini. Inti yang kedua dari ayat ini sampai ini, kan gitu. Wa muhawatu rabti tilkal maqati' bi ba'diha. Apa hubungannya antara bagian pertama dengan bagian kedua, kan gitu. Kenapa kok disebutkan kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir dulu, baru kemudian kisahnya Dzulqarnain, yang itu bisa menjadi materi pembukaan yang menarik dan membuat murid atau santri antusias, ingin tahu, iya ya, kenapa ya kok kisahnya Nabi Musa dan Khidir dulu baru kisah Dzulqarnain. Kenapa enggak Dzulqarnain dulu baru kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Plus itu nanti ketika dia menghafal surat Al-Kahfi, dia akan ingat, loh ini kok saya udah masuk kisahnya Dzulqarnain, harusnya kan kisahnya Nabi Musa dulu. Nah, gitu. Begitu ya, matanya. Ya tentunya kalau ada pelajarannya nanti disampaikan Summa ibrozul ibroh al-maksudah, itu pelajaran-pelajaran yang dimaksud dari sub-sub bagian dari surat tersebut. Wa bayanu ma'nal gharib minal mufrodat, kosakata yang masih asing dijelaskan maknanya. Ma'adhor bi amtsilatin laha minal waqi', kalau mampu dan bisa buatkan contoh dari kehidupan nyata, real, terkait dengan tafsir yang kita sampaikan. Fadhal, ada lagi? Siyaki syarh ketika kita menjelaskan itu sambil sesekali makna mufrodat yang gharib maknanya kita sampaikan. Lagi? Cukup ya? Kalau cukup, ini saya mau ada tugas juga sama seperti Zaki tadi tapi di tempat yang lain. Jadi untuk ringkasan yang uslub ini tadi pagi ta'limun tajwid wa tashu tilawah sama uslub tafsir, insyaallah nanti saya buatkan ba'da tarawih. Tapi tidak harus masuk kelas. Nanti tak buatkan ringkasan pakai media kertas, tinggal nanti antum tempel terus disalin masing-masing saja. Gitu ya. Jangan lupa dipelajari, dibaca-baca dari awal fasal yang pertama. Banyak ya? Alhamdulillah. Dari tamhid fasal awal, adab-adab umum yang harus dimiliki oleh santri dan guru apa, keistimewaan atau ciri-ciri kurikulum yang baik itu gimana, kurikulum itu apa, kan? Terus adab-adab yang khusus untuk guru, adab-adab yang khusus untuk santri, talqin, tasmi, murojaah, tajwid sama tafsir. Cuma 5 poin kan?
Begitu. Isainya nanti karena materi kita lumayan banyak, isainya uraiannya kemarin kan 5. Nanti mungkin akan kita tambah. Nggak ada hadiah nyatat lah. Kalau saya kasih hadiah yang nilainya di bawah mau nggak dihukum? Kalau ada hadiah ya ada hukuman kan gitu. Jangan cuma hadiah atau nggak ada hukuman, atau sebaliknya hukuman terus tapi nggak ada hadiah. Itu juga tidak efektif. Nanti akan kita bahas di fasal yang kedua insyaallah setelah selesai asalibut ta'lim. Begitu. Khatilah hibai khatitul abah. Besok kita evaluasi. Kalau ibadah subuh tidak memungkinkan ya mungkin kita ambil waktu duha atau sore. Yang pasti besok cuma 1 pertemuan hari Sabtu untuk evaluasi. Hari Ahad juga cuma 1 pertemuan. Nanti hari Ahad insyaallah akan kita ringkaskan metode penyusunan kurikulum atau program tahfidz atau konsep tahfidz. Sekaligus nanti kita bagi tugas untuk membuat dan menyusun kurikulum. Presentasinya tidak langsung ketika itu, nanti kita kasih waktu kurang lebih 1 pekan. Presentasinya nanti minggu depannya. Hari Ahad kita sampaikan caranya, kita bagi kelompoknya, nanti presentasinya minggu depan. Biar nanti ada waktu 1 pekan untuk menyusun konsep dan program. Sebentar sekali masa menyusun kurikulum cuma 1 pekan deh. Antum tahu saya dulu pas semester 4 di Solo itu tugas di Sulawesi, Darussalam. Di Darussalam itu kan Ramadan, terus asatidnya minta untuk disusunkan, dibuatkan program tahfidz untuk santri. Ya, pagi diminta, paling enggak besok pagi harus siap dipresentasikan. Disusun seharian, dibuat PowerPoint-nya, besok pagi presentasi di depan para asatidz. Target kita sekian, metodenya sekian, nanti faktor-faktor pendukungnya ini, kita butuh perangkat dan tambahan ini. Pembagian halakohnya nanti seperti ini, disesuaikan dengan jumlah ustadz yang ada di sini. Karena tidak semua lembaga nanti akan memberikan keleluasaan dalam hal mengoreksi atau menyusun program. Dan kalaupun tidak dituntut cepat, paling enggak kalau kita bisa cepat dan segera menyelesaikan program itu kan nanti jariah kita kan juga akan lebih cepat berjalan. Kan gitu. Karena semangat itu tadi. Ragbatan fi anna ziyadatal a'ta bi tawsi'i babil akhdi. Wa anna kulla ina'in yandahu bima fihi. Kan gitu. Begitu? Nah, tatim gitu kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.